Mulut mustajab, doanya makbul, ucapannya terjadi. Modalnya hanya 2 zikir saja, tetapi dibaca setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, banyak sekali nih yang bertanya tentang hakikat doa. Sebenarnya yang menjadikan mustajab, makbul, cespleng luar biasa, itu tergantung kepada kalimat-kalimat doanya, asma-asmanya, atau tergantung orangnya, orang yang mengamalkannya. Oleh sebab itulah melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Al-Mu'allim akan menjawabnya dan sekaligus menjelaskannya. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebenarnya doa yang bersifat ma'thur maupun ghair ma'thur, yang bersifat Qur'ani maupun hadis, yang bersifat kebaikan, maka sebenarnya tergantung orangnya. Kalau doa itu kebaikan, jadi kalau doa itu kebaikan, maka tergantung orangnya. Setiap orang yang berdoa hatinya bersih, ikhlas, ya kan, mantap, yakin, maka doanya itu cespleng. Tidak tergantung kepada kalimatnya, tidak. Kalau orangnya itu orang yang jujur, jarang berdusta, jarang berbohong, mulutnya dijaga, hatinya dijaga dari berbagai macam kemaksiatan, maka walaupun hanya membaca bismillahirrahmanirrahim, maka cespleng untuk apa saja, makbul. Bisa untuk menarik rezeki, bisa untuk menarik uang, bisa untuk pengobatan, kesehatan, bisa untuk mahabbah, cinta, bisa untuk ketahanan fisik, bisa untuk kesaktian, bisa untuk apa saja hanya dengan menggunakan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Mengapa bisa cespleng? Karena mulut orang yang membacanya betul-betul dikabulkan oleh Allah. Berbeda dengan doa itu, mohon maaf, yang sifatnya tidak baik, disebut jahat misalnya, doanya tentang kejahatan, maka tidak tergantung orangnya. Mengapa? Karena orangnya itu walaupun sejahat iblis sekalipun, iblis nih, setan-setan itu kan tidak baik, iblis dan setan kan tidak baik, tetapi doanya makbul, ya. Doanya iblis, doanya setan itu makbul, diterima oleh Allah, langsung terjadi cash. Nah, kalau seandainya iblis dan setan itu doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah, apakah iblis dan setan itu bisa mengabulkan doa? Tidak bisa, nggak bisa. Iblis dan setan itu nggak bisa mengabulkan doa siapapun. Oleh sebab itulah, kalau kita mengamalkan doa yang bersifat ilmu putih, ya katanya ilmu putih ada ilmu hitam, maka syaratnya orangnya harus jujur, ya jarang berdusta, niat hatinya harus ikhlas, yakin karena Allah. Nah, agar doanya makbul, karena manusia ini kan banyak dosa, banyak kesalahan, maka andalkan 2 zikir. 2 zikir ini kalau dibaca setiap hari, maka menyebabkan mulutnya mustajab. Mulutnya mustajab, doanya makbul, ucapannya terjadi. 2 zikir apa itu? Yang pertama adalah zikir sholawat, yang kedua adalah istighfar. Istighfar minta ampun kepada Allah. Jadi sholawat dan istighfar, sholawat dan istighfar. Nah, kalau sholawat dan istighfar ini dijalankan secara istiqomah, maka membaca apapun menjadi mustajab.
Jangankan membaca kalimat-kalimat thayyibah, ucapannya aja terjadi. Nah, karena kita ini kan banyak dosa, maka yang kita dulukan adalah bacaan sholawat. Mengapa? Ya jangan-jangan istighfar kita ini belum cespleng, belum makbul, maka kita awali dengan sholawat. Sedangkan sholawat itu dibaca oleh orang siapapun, orangnya banyak dosa, maksiat dan seterusnya, tetap diterima oleh Allah kalau sholawat. Nah inilah keutamaannya sholawat. Sholawat dibaca walaupun dengan hati yang tidak begitu khusyuk, ya tidak begitu khusyuk, masih agak lalai-lalai sedikit lah, itu masih tetap diterima. Maka didahulukan sholawat, setelah itu istighfar. Adapun bacaan sholawat dan istighfarnya, maka nanti insya Allah akan kita jelaskan. Sekarang kita akan menjelaskan tentang istighfar yang dibaca oleh Rasulullah SAW. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, telah diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, berkata oleh beliau, in kunna la na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisi al-wahidi mi'ata marrah. Sesungguhnya kami, ada oleh kami, la na'uddu yaitu sungguh-sungguh menghitung oleh kami, kata Abdullah bin Umar, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil majlisi al-wahidi, di dalam satu majlis, mi'ata maratin, sebanyak 100 kali. Coba bayangkan, Rasulullah duduk dalam satu majlis membaca istighfar 100 kali. Istighfarnya begini. Nah nanti inilah istighfar yang harus kita amalkan. Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfirli wa tub alayya. Bukan astaghfirullahaladzim, bukan loh ya, tapi ini Rabbighfirli wa tub alayya. Innaka antat tawwabur rahim, wa fi riwayatin innaka antat tawwabul ghafur. Oleh sebab itu istighfarnya nanti yang akan diamalkan adalah Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafurur rahim. Antat tawwabul, ada ghafur, ada rahim. Ini menggabungkan dua hadis. Karena dalam satu riwayat innaka antat tawwabur rahim, dalam satu riwayat innaka antat tawwabul ghafur gitu. Maka disunahkan untuk digabungkan jadi satu, menjadi innaka antat tawwabul ghafurur rahim. Akhrajahu Abu Dawud, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud, nomor hadis 1516. Wa Tirmidzi, dan oleh Imam At-Tirmidzi, nomor hadis 3434. Wa Ibnu Majah, dan oleh Imam Ibnu Majah, nomor hadis 3814. Nah, sekarang bacaan sholawatnya harus kita baca, yaitu sholawat yang pendek tetapi lengkap. Ada sholawat, ada salam, ada barokah kepada Sayyidina Muhammad dan kepada keluarganya. Inilah sholawat yang pendek dan lengkap dan diulang minimal 100 kali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini sholawatnya diulang 100 kali. Dibaca di mana saja, yang penting usahakan jangan kurang 100 kali setiap hari. Kemudian istighfarnya Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafurur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafurur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafurur rahim. Ini sebelum berdiri, ini membaca istighfar ini sebanyak minimal 100 kali. Nah, kalau setiap hari sholawatnya ini dibaca 100 kali, istighfarnya 100 kali, maka semua doa-doanya itu mustajab, ucapannya aja mustajab. Maka inilah yang harus diamalkan. Silakan diamalkan, insya Allah mustajab. Bismillah, wallahu ta'ala.